Dalam surat Al-Baqarah ayat 74, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan." Firman Allah Ta'ala ini sebagai celaan dan kecaman terhadap Bani Israel atas sikap mereka setelah menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah dan kemampuan Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Setelah itu hatimu menjadi keras seluruhnya seperti batu yang selamanya tidak akan pernah melunak. Maka dari itu Allah Ta'ala melarang orang-orang beriman menyerupai keadaan mereka, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 16. Al-Aufi meriwayatkan dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, ketika orang yang terbunuh tersebut dipukul dengan satu bagian dari anggota badan sapi tersebut, maka ia duduk dalam keadaan hidup. Ia tidak pernah seperti itu sebelumnya. Lalu ditanyakan kepadanya, "Siapakah yang telah membunuhmu?" Lalu menjawab, "Anak-anak saudaraku yang telah membunuhku." Setelah itu nyawanya pun dicabut kembali. Ketika Allah mencabut nyawa orang itu, anak-anak saudaranya itu berkata, "Demi Allah, kami tidak membunuhnya." Begitulah mereka mendustakan kebenaran setelah mereka menyaksikannya sendiri. Maka Allah berfirman, setelah itu hatimu menjadi keras, yaitu hati anak-anak saudara orang tersebut, seperti batu atau bahkan lebih keras lagi. Yang dapat disimpulkan dari perumpamaan dalam surat Al-Baqarah ayat 74 adalah, sesungguhnya hati kalian itu seumpama batu dari segi sama-sama kerasnya. Bahkan boleh jadi hati kalian lebih keras daripada batu. Sesungguhnya bagian dalam batu yang sangat keras, pada bagian dalamnya bisa terpengaruh oleh air yang halus dan bermanfaat. Sebagian ada yang terpengaruh oleh air yang kuat, dan sebagian ada yang terpengaruh oleh air yang lemah. Tetapi hati kalian tidak terpengaruh oleh hikmah-hikmah dan oleh nasihat-nasihat yang mempengaruhi akal pikiran dan menembus nurani. Batu terpengaruh oleh peristiwa-peristiwa besar yang diciptakan oleh Allah di alam ini, seperti halilintar dan gempa. Tetapi hati kalian tidak terpengaruh oleh tanda-tanda kekuasaan ilahi yang menyerupainya. Tidak ada pengaruh-pengaruh internal dan pengaruh-pengaruh eksternal seperti yang terjadi pada batu. Dengan demikian, hati kalian ternyata lebih keras daripada batu. Tentang firman Allah SWT, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi, yakni Allah berfirman, kemudian hati kalian menjadi keras setelah kalian melihat dan mengenal dengan jelas kebenaran. Tetapi kalian tetap tidak mau mengakuinya dan tidak tunduk melaksanakan hak Allah terhadap kalian. Hati kalian seperti batu kerasnya atau bahkan lebih keras lagi. Kemudian Allah SWT berfirman, jadi hati mereka tidak lepas dari dua perumpamaan seperti itu, yakni bisa diumpamakan batu dari segi kerasnya dan bisa lebih keras lagi. Berdasarkan penafsiran tersebut, ini berarti bahwa sebagian hati ada yang keras seperti batu dan sebagian lagi ada yang lebih keras daripada batu. Tentang kandungan perumpamaan dalam surat Al-Baqarah ayat 74, Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan, Allah SWT berfirman kepada orang-orang Yahudi dengan maksud mengejek, "Ingatlah kalian ketika salah seorang pendahulu kalian membunuh kerabat dekatnya sendiri, agar bisa segera mendapatkan warisan harta pusakanya." Semua golongan dari mereka lalu memperkarakan kasus pembunuhan ini. Mereka menolak seorang pembunuh bisa menerima harta pusaka. Tetapi sekarang ini Allah SWT ingin memperlihatkan secara terbuka apa yang mereka sembunyikan. Itu pasti demi mengungkapkan kebenaran dan demi membongkar kedok orang-orang yang membunuh. Allah SWT lalu menyuruh mereka memukulkan tubuh korban pada seekor sapi sehingga ia hidup lagi, lalu memberitahu siapa sebenarnya orang yang telah membunuhnya. Mereka melakukan perintah Allah tersebut. Allah menghidupkan orang yang dibunuh, lalu ia memberitahukan siapa yang telah membunuhnya. Dengan kisah ini Allah SWT ingin memperlihatkan kepada mereka salah satu di antara tanda kekuasaannya, yang menunjukkan bahwa Dia Maha Pesantun, Maha Mengetahui, dan Maha Kuasa. Seharusnya mereka memahami tanda-tanda kekuasaan Allah itu, lalu mereka sempurnakan iman mereka, akhlak mereka, dan ketaatan mereka. Alih-alih seperti itu, hati mereka malah keras membatu, bahkan menjadi lebih keras daripada batu. Hati mereka tidak lunak, tidak lembut, dan tidak khusyuk. Sebaliknya, dari sebagian batu ada mata air yang memancar, dan dari sebagian batu ada yang menjadi halus lalu meluncur jatuh karena merasa takut kepada Allah. Sebagaimana gunung terpecah ketika Tuhan menampakkan diri, atau yang lazim disebut dengan istilah tajalli, dan juga seperti gunung Uhud yang tergoncang di bawah telapak kaki Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Kemudian Allah berjanji bahwa Allah tidak akan lalai dari dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Allah akan memberikan balasan yang adil kepada mereka atas hal itu, jika mereka sampai tidak mau bertobat dan kembali kepada Allah.
Allah SWT berfirman, padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai darinya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air darinya, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Sebagian orang menyangka bahwa ini adalah majas, kinayah, atau kiasan, yaitu penyandaran sifat khusyuk kepada batu, sebagaimana penyandaran sifat iradah, kehendak kepada dinding dalam firman Allah di surat Al-Kahfi ayat 77, dinding rumah yang hendak roboh. Imam Ar-Razi, Al-Qurtubi, dan imam-imam lainnya mengatakan bahwa sangkaan ini tidak perlu diindahkan, karena Allah Ta'ala menciptakan sifat-sifat tersebut kepada batu sebagaimana dalam firman-Nya yang lain, yaitu surat Al-Ahzab ayat 72. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Isra ayat 44, langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 6, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan keduanya tunduk kepadanya. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 48, dan apakah mereka tidak memperhatikan segala sesuatu yang telah diciptakan Allah yang bayangannya berbolak-balik? Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 11, keduanya, langit dan bumi menjawab, kami datang dengan senang hati. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 21, kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 21, dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, Allah telah menjadikan segala sesuatu pandai berkata. Dalam kitab As-Sahih disebutkan, inilah gunung, dia mencintai kami dan kami pun mencintainya. Dan seperti kisah mutawatir tentang ratapan batang pohon kurma. Juga disebutkan dalam Sahih Muslim, sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya aku mengetahui sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diutus, dan sesungguhnya sekarang aku mengetahuinya. Demikian pula tentang sifat Hajar Aswad, bahwa ia akan memberi kesaksian bagi siapa yang menyalamnya dengan benar pada hari kiamat kelak. Ada 10 petunjuk untuk perumpamaan yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 74. Yang pertama, kebenaran dan penetapan nubuah Rasul Muhammad SAW di depan orang-orang Yahudi ketika Allah mengabarkan kepada mereka hal-hal yang pernah berlaku pada para pendahulu mereka yang tidak diketahui oleh orang lain, yaitu dengan mengemukakan hujah dan argumen terhadap mereka. Kedua, mengungkapkan tentang mental orang-orang Yahudi, bahwa secara turun-temurun mereka adalah orang-orang yang suka rekayasa, makar, dan tipu daya. Ketiga, sampai sekarang kaum Yahudi adalah orang-orang yang terkenal paling keras hatinya, karena setiap tahun mereka mendera punggung manusia sambil tertawa-tawa. Salah satu tanda celaka ialah hati yang keras. Keempat, mengumpamakan sesuatu yang rasional dengan sesuatu yang dapat diindra. Dalam firman Allah SWT bahkan lebih keras lagi, sebab batu adalah sesuatu yang dapat diindra dan hati yang keras adalah sesuatu yang rasional. Jadi yang dimaksud bukan berarti hati adalah seonggok daging yang keras, tetapi keras dalam arti spiritual karena ia berpaling dari kebenaran dan sombong tidak mau menerimanya. Ini adalah sesuatu bersifat spiritual yang diumpamakan dengan sesuatu yang dapat diindra, dan salah satu aspek balaghah Al-Quran adalah mengumpamakan sesuatu yang dapat diindra sehingga menjadi jelas. Kelima, sesungguhnya batu adalah benda yang sangat keras yang digunakan untuk perumpamaan. Keenam, menjelaskan tentang kekuasaan Allah SWT dalam hal dia menjadikan batu yang sangat keras dapat mengalirkan sungai-sungai. Nabi Musa alaihi salam pernah memukulkan tongkatnya pada batu, dan berkat kekuasaan Allah yang maha suci lagi maha tinggi, lalu menyembur dan memancarkan daripadanya beberapa mata air. Ketujuh, sesungguhnya batu lebih baik daripada hati mereka, karena di dalam batu terkandung kebajikan. Sebab dari batu mengalirlah sungai-sungai. Di antara batu ada yang bisa terbelah, lalu keluarlah air darinya. Dan di antara batu ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Itu semua lebih baik. Sementara dalam hati mereka tidak ada kebaikan. Kedelapan, sesungguhnya benda-benda mati itu mengenal Allah SWT berdasarkan firman-Nya, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Ini adalah sesuatu yang bisa diketahui dari ayat-ayat lainnya. Contohnya seperti firman Allah SWT, senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kesembilan, keagungan Allah SWT berdasarkan firman-Nya, karena takut kepada Allah. Yang dimaksud adalah
takut disertai dengan mengetahui. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Barang siapa yang mengetahui keagungan Allah, ia pasti merasa takut kepadanya. Ke-10, keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman-Nya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Imam At-Tabari mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada mereka bahwa Dia tidak lalai dari perbuatan-perbuatan mereka yang buruk, dan juga tidak lupa daripadanya. Bahkan Allah selalu melihat dan menjaganya. Muhammad Rashid Ridho mengatakan, Allah mengancam mereka dengan firman-Nya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Maksudnya, Allah memperlihatkan kepada mereka berbagai jenis hukuman, karena mereka tidak mengambil pelajaran dari berbagai jenis nikmat. See you in the next Makta Memahami Al-Quran dengan Tafsir.